konsumerisme, dan modernisasi. Tapi sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri lebih dahulu. Selamat menyaksikan. Globalisasi itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu global yang artinya dunia atau bersifat semesta. Nah, kalau menurut kamus sosiologi, globalisasi adalah proses interaksi ketergantungan antar bangsa, antar manusia yang mempengaruhi proses perdagangan, investasi, budaya, dan lain-lain. Nah, dengan adanya globalisasi ini, batas antar negara itu menjadi sangat sempit. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin 3 faktor pendorong terjadinya globalisasi. Yang pertama itu adalah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, ketika perkembangan teknologi dan komunikasi ini semakin cepat, maka kita akan bisa berinteraksi dengan orang yang ada di dunia luar, sehingga interaksi menjadi semakin luas dan itu menyebabkan terjadinya globalisasi. Terus ada juga yang kedua nih, pengaruh politik dunia. Nah, ketika Perang Dingin itu berakhir dan Uni Soviet hancur, maka politik di dunia pun berubah, yang dimana terjadi demokratisasi di berbagai belahan dunia. Dan itu mendorong berbagai negara untuk terjun ke dalam dunia politik. Terus ada juga yang ketiga, yaitu dinamika ekonomi. Nah, ketika di suatu negara itu kaya dengan sumber daya alam ya tertentu dan di negara lain juga memiliki sumber daya alam tertentu, maka hal itu bisa menyebabkan ketergantungan antar budaya hingga terjadinya interaksi dan globalisasi. Selanjutnya di sini aku bakal menjelaskan tentang dampak positif dari globalisasi. Yang pertama adalah kemajuannya ilmu teknologi dan komunikasi. Nah, ketika globalisasi terjadi, maka kita akan bisa mengetahui nih apa aja teknologi yang sudah berkembang di negara maju, sehingga teknologi tersebut bisa diimpor dan juga bisa digunakan di Indonesia dan bisa memajukan teknologi di Indonesia. Terus ada juga yang kedua, yaitu berkembangnya komunikasi. Ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain, terutama yang ada di dunia luar, kita akan bisa menambah wawasan, karena ketika kita berinteraksi dengan orang di luar negara, itu akan membuka pandangan baru bagi kita. Terus ada juga yang ketiga, yaitu mengenalkan budaya Indonesia ke dunia luar. Dengan adanya teknologi komunikasi yang semakin maju, semakin modern, maka kita akan bisa mengenalkan berbagai budaya kita ke dunia luar agar semakin dikenal oleh orang-orang, dan orang-orang di luar sana semakin tertarik untuk berkunjung ke Indonesia. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin tentang dampak negatif dari globalisasi. Itu yang pertama ada culture lag. Culture lag itu adalah ketertinggalan budaya. Nah, maksudnya gimana? Jadi contohnya tuh gini. Ketika misalnya di dunia luar nih, di budaya luar, mereka itu sudah meninggalkan yang namanya budaya menyontek. Nah, sementara di kita itu budaya menyontek itu masih banyak, dan itu contoh dari ketertinggalan budaya. Nah, terus ada juga yang kedua nih, yaitu culture shock. Kalau culture shock ini adalah ketika seseorang itu mengalami kegoncangan budaya atau dia tuh merasa belum siap dengan adanya budaya asing yang masuk. Contoh, misal nih, ketika ada seseorang yang biasanya menggunakan baju tertutup, baju yang sopan, ketika dia berpindah ke kota, dia melihat orang-orang memakai baju yang lebih terbuka, dan dia tuh mengalami culture shock gitu, karena hal itu sebelumnya belum pernah lihat dia. Seperti itu. Nah, berikutnya akan ada cuplikan tentang contoh dari globalisasi.
Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijajarin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Pengertian konsumerisme. Konsumerisme adalah gaya hidup yang beranggapan bahwa kebahagiaan bisa didapat dengan memiliki barang-barang mewah. Filsuf dan analis dari Prancis, Jean Baudrillard, menyatakan bahwa konsumerisme adalah hasrat atau keinginan untuk mengonsumsi sesuatu secara berlebihan. Jadi, secara garis besar, konsumerisme adalah akar dari pemborosan, malas-malasan, atau tidak ada keinginan untuk menjadi individu yang lebih baik. Ciri-ciri dari konsumerisme. 1. FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out merupakan perasaan ingin memiliki sesuatu karena ingin ikut-ikutan. Sikap FOMO ini bisa dilihat dari seseorang yang ingin memiliki sesuatu karena mengikuti gaya hidup selebriti, influencer, atau selebgram di internet. Lalu kemudian yang kedua adalah perasaan bangga atas kepemilikan suatu barang. Konsumerisme sangat berkaitan erat dengan perasaan bangga atas memiliki sesuatu. Perasaan ini bisa muncul dari hal-hal sederhana. Lalu yang terakhir adalah ingin menjadi pusat perhatian. Fokus konsumerisme adalah status sosial, bukan pemenuhan kebutuhan. Karena dengan itulah ada beberapa orang yang ingin menjadi pusat perhatian,
atas barang-barang berharga yang dimilikinya. Dampak dari konsumerisme. Ternyata konsumerisme itu memiliki dampak positif, yaitu berpengaruh pada produksi barang dan jasa. Dengan adanya peningkatan produksi barang dan jasa, maka para pelaku usaha akan termotivasi untuk meningkatkan penjualan barang dan jasa. Lalu kemudian akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan sehingga mengurangi dampak dari pengangguran. Dan tentunya konsumerisme ini memiliki dampak negatif. Pertama, memicu perilaku boros. Seseorang yang memiliki perilaku boros cenderung akan mengeluarkan pengeluaran yang tidak bisa terkendali. Alih-alih untuk memenuhi kebutuhan pokok, ia malah akan mengeluarkan uangnya untuk membeli barang-barang branded untuk memenuhi status sosialnya. Yang kedua, menonjolkan kesenjangan sosial. Biasanya orang-orang konsumerisme ini cenderung terlihat lebih menonjol, terutama pada bagian penampilan. Hal ini tentunya akan mengindikasi kesenjangan sosial yang lebih nyata. Dan tentunya, konsumerisme ini menghambat untuk menabung. Sejatinya uang ditabung untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mungkin akan datang di masa depan, dan juga kebutuhan darurat lainnya, tetapi malah digunakan untuk membeli barang-barang yang hanya digunakan untuk memenuhi penampilannya atau status sosialnya. Ini Nadia, seperti cewek pada umumnya, suka selfie dan suka belanja. Tapi kalau gini ceritanya, bilangnya sih mau bayar listrik, ternyata malah belanja dan terus belanja lagi, hingga paketnya datang. Misi, paket. Selamat pagi, Mbak. Ini Mbak paketnya. Makasih, Mbak ya. Datang lagi. Udah capek. Paket. Akhirnya kayak gini deh. Nat, bayar utang. Loh. Perilaku konsumtif dapat mengancam kesehatan finansialmu. Utamakan kebutuhan dibanding keinginan. Tentukan prioritasmu sekarang. Iklan ini dipersembahkan oleh 3MA01 Universitas Gunadarma. Modernisasi merupakan proses perubahan dari suatu hal yang belum maju berubah ke arah yang lebih maju. Modernisasi dapat dikatakan pula sebagai proses transformasi menuju kemajuan atau meningkatkan dalam berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Modernisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus. Kata modernus juga berasal dari kata mado, yaitu secara ermus yang menunjukkan pada periode waktu di masa kini. Beberapa ahli juga mengemukakan pendapat mengenai pengertian dari modernisasi, yaitu seperti Hartner Rosenberg. Menurut beliau, modernisasi merupakan suatu tradisi baru dan mengacu pada urbanisasi atau sehingga mana serta bagaimana pengikisan sifat pendesaan pada suatu kelompok masyarakat dapat terjadi. Dari pengertian menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi merupakan proses perubahan yang hadir di dalam masyarakat dan dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih maju atau meningkat. Berikutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, masyarakat dapat bersikap secara heterogen. Yang kedua, mobilitas dalam masyarakat cukup tinggi. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki ikatan terhadap adat. Yang keempat, tindakan masyarakat dalam lingkungan terjadi modernisasi bersifat rasional. Yang kelima, memiliki tingkat organisasi tinggi, terutama dalam disiplin pada diri sendiri. Yang keenam, sentralisasi wewenang berada dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Yang ketujuh, memiliki sistem pengumpulan data yang bersifat teratur. Yang kedelapan, bersifat berpikir ilmiah yang ada di dalam masyarakat, melembaga ke dalam kehidupan penguasaan serta masyarakatnya. Yang kesembilan, penciptaan iklim yang digemari oleh masyarakat melalui modernisasi dalam menggunakan alat komunikasi massa. Inilah ciri-ciri modernisasi.
Masyarakat juga menjadi salah satu terjadinya sebuah proses modernisasi pada lingkungan tersebut. Yaitu ciri-ciri dari masyarakat modernisasi adalah yang pertama, heterogen. Masyarakat yang mengalami modernisasi akan bercampur dan membentuk kesatuan atau kesatuan dalam proses pembangunan. Masyarakat juga yang heterogen yang juga berkaitan dalam masyarakat multikultural, yaitu masyarakat yang terdiri dari etnis, suku berada dalam suatu wilayah tertentu. Yang kedua, sistem pelapisan terbuka. Masyarakat modernisasi memiliki sistem pembelajaran yang terbuka terhadap perubahan zaman yang dipengaruhi oleh adanya globalisasi dan dapat menyebabkan pengelompokan lapisan sosial memudar. Yang ketiga, mobilitas masyarakat tinggi. Sama halnya dengan ciri-ciri modernisasi, masyarakat modern yang juga memiliki mobilitas yang tinggi karena terjadinya perpindahan penduduk yang sangat tinggi dari desa ke kota. Yang keempat, memiliki pemilikan yang secara objektif. Masyarakat modern memiliki sifat tersebut dalam memandang suatu hal karena adanya banyak perubahan serta menerima perbedaan yang ada di masyarakat. Contoh penting dari modernisasi di berbagai bidang. Yang pertama, ada modernisasi di bidang budaya, yaitu adalah perilaku, bahasa, dan kehidupan. Saya akan menjelaskan juga satu aja di sini, yaitu bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa asing lebih banyak digunakan di berbagai daerah, termasuk Jawa. Ini memudahkan komunikasi di lintas daerah dan budaya, seperti meningkatkan peluang dalam dunia kerja global. Yang kedua, ada modernisasi di bidang ekonomi, yaitu ada perilaku konsumsi, teknologi dalam produksi. Saya akan menjelaskan satu aja di sini, yaitu adalah teknologi dalam produksi. Penggunaan mesin otomatis di pabrik untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, saya akan menjelaskan juga di sini modernisasi di bidang politik, yaitu ada kerjasama, demokrasi, dan partisipasi publik dan hubungan internasional. Saya akan menjelaskan juga satu saja di sini, yaitu demokrasi dan partisipasi publik. Banyak negara memilih proses pemilihan dan penggunaan e-voting dan partisipasi masyarakat. Media sosial mengambilkan keputusan publik. Yang keempat, ada modernisasi di bidang sosial, yaitu ada mencakup informasi cepat, transformasi dan mobilitas, dan media sosial sebagai sarana sosial. Saya akan menjelaskan juga satu saja. Akses informasi cepat. Masyarakat mudah mengakses berita dan informasi melalui smartphone dan internet, sehingga selalu dapat terbaru isu-isu global. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai westernisasi. Westernisasi dapat diuraikan sebagai sikap meniru dan menerapkan unsur kebudayaan barat tanpa adanya seleksi. Westernisasi dapat terjadi pada semua generasi, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua. Nah, tidak semua pengaruh westernisasi bersifat negatif, tetapi adanya yang bersifat positif. Pengaruh westernisasi, yang pertama, gaya hidup. Nah, masyarakat saat ini lebih menyukai makanan siap saji atau fast food. Ayam goreng, pizza, donat, ciki. Ya, junk food emang paling susah buat ditolak. Oke, kita udah tahu kalau mereka ini gak sehat. Tapi tetap aja, kenapa sih kita bisa sampai secinta itu sama mereka, bahkan sampai ngerelain persahabatan demi dapetin kulit ayam? Apakah sebenarnya ada bumbu rahasia yang bikin kita sampai ketagihan? Ya, junk food nyatanya emang punya bumbu andalan yang sebenarnya bukan rahasia. Makanya kalau ngomongin junk food, kita mesti tahu dulu kalau mereka itu bukan berarti makanan-makanan kayak gini. Simpelnya, mereka itu adalah makanan yang dianggap nggak sehat dan cuma punya sedikit nutrisi. Dan ya, bisa dibilang itulah bumbu-bumbu yang bikin otak manusia ketagihan. Lalu, apakah kita perlu menyatakan perang terhadap nasi, gula, dan minyak goreng? Oke, sebenarnya nggak juga. Karena lagian nasi putih dan minyak goreng sendirian aja rasanya nggak bikin ketagihan. Tapi kalau bahan-bahan ini baru digabung, itu yang bisa ngerangsang otak buat ngerasa bahagia. Seakan-akan baru aja dapet giveaway.
Bahkan junk food yang tinggi kandungan gula atau karbohidrat bisa bikin otak kita happy 20 kali lebih cepat daripada rokok. Ya, dan gak cuma itu, junk food bahkan juga bisa ngehack otak kita dan bikin mereka nggak ngirim sinyal untuk kenyang. Inilah yang bikin kita ngerasa pengen makan junk food lagi, dan lagi. Dan kalau diterusin, bisa-bisa inilah hasil akhirnya. Oke, terus pertanyaan lanjutannya, kenapa dari awal bisa ada orang yang nyiptain makanan-makanan enak tapi jahat ini? Apakah ayam geprek emang udah ada dari zaman nenek moyang? Oke, tentu nggak begitu. Karena selama ribuan tahun, manusia cuma makan satu jenis makanan aja dalam satu hari. Dan baru beberapa abad lalu, kita mulai bikin makanan olahan dengan kandungan yang rumit. Dan karena baru lewat beberapa abad aja, otak manusia belum sempat berevolusi buat bisa ngenalin jenis makanan ini. Oke, kalau gitu, jadi apakah ada cara buat tetap bisa nikmatin kulit ayam tanpa ngerasa berdosa? Jawabannya, mungkin aja bisa. Karena kalau masalah junk food adalah kelebihan 3 kandungan tadi itu, mungkin bisa aja dibikin lebih sehat dengan nurunin kandungan ketiganya. Dan kerennya, ada sebuah gebrakan yang nyiptain teknologi yang bisa ngirim sinyal ke otak dan bikin kita ngerasa kalau gula-gula ini tuh udah manis, meski cuma dikonsumsi sedikit aja. Jadi penggunaan gula bisa berkurang, tapi dengan rasa manis yang sama enaknya. Semoga aja makanan-makanan ini segera muncul di sebelah rumah kita. Jadi itulah dia alasan kenapa junk food bikin kita ketagihan. Dan ya, karena udah tahu bahayanya, pastiin kita nggak makan berlebihan. Dan kalau udah terlanjur, jangan lupa diimbangin sama makanan yang tinggi nutrisi. Karena selain bikin sehat badan, sayur-sayuran juga bisa bikin sehat keuangan. Dan seperti biasa, terima kasih. Kedua, cara berpakaian. Banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan pakaian minim, dan ini tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Terus yang ketiga, ada pergaulan masyarakat. Pengaruh westernisasi di kalangan remaja sangat mudah diikuti. Nah, contohnya penggunaan obat-obatan terlarang, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Keempat, ada lunturnya nilai luhur budaya Indonesia. Nah, pengaruh westernisasi juga mempengaruhi budaya Indonesia. Contohnya, sebagian masyarakat mempercayai budaya luar dan dapat melunturkan nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Sorry guys, I'm late. I overslept. Ketiduran? Iya. Terus tadi I tripped over my own feet on my way. Kesandung? Sorry, I just choked on my water. Kesel nggak? Aduh, my finger got stuck in my hair clip. Kejepit. Udahlah. Aduh, I poked myself. Di sini ada dampak negatif dan positif westernisasi. Yang dampak negatif yang pertama, munculnya sifat individualis atau materialistik. Terus yang kedua, munculnya sifat hedonisme atau menggunakan kesenangan pribadi. Yang ketiga, memiliki pola kehidupan yang boros. Terus di sini ada dampak positif yang dapat kita ambil, yaitu kita dapat mengetahui lebih luas mengenai perubahan-perubahan yang ada di luar negara. Dan kita lebih mengetahui perkembangan teknologi yang pesat.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum